Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru 2025 di Jawa Barat berlangsung tanpa masalah. Tidak ada protes yang berarti dari orang tua siswa. Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi menyatakan penerimaan murid baru di sekolah Jawa Barat tidak ada keributan dan protes terutama dari orang tua siswa. Kondisi tersebut jelasnya tak segaduh pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi menyebut kebijakan menempatkan 50 siswa dalam satu kelas tidak ada yang salah karena bisa menjaring anak yang putus sekolah. Deddy juga merespon kebijakannya mengancam sekolah swasta karena akan kekurangan siswa. Menurutnya, pemerintah akan mencarikan solusi terkait penurunan minat siswa bagi sekolah swasta. Anda kebayang kalau saya tidak ngambil keputusan itu, apa yang terjadi hari ini? Protes terjadi di mana-mana, di setiap sekolah orang tua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah, ragam akan terjadi. Tapi hari ini Anda bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB, sekarang SPMB ya, SPMB, baru kali ini penerimaan siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada protes-protes. Dulu sampai ada di Bogor, saya ingat betul masih anggota DPR RI, ngukur jalan dari rumah ke sekolah di meter loh, bayangin. Hari ini tidak terjadi karena hari ini negara sudah hadir untuk melindungi warganya agar bisa bersekolah sampai SMA. Dan hari ini saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk memonitor komen-komen di media sosial yang ada anak 10 tahun oleh orang tuanya dilarang sekolah. Kita lagi nyisir itu sekarang agar mereka bisa bersekolah SD SMP. Ya. Kerap kali menimbulkan kemacetan hingga menyebabkan jalan rusak. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mendatangi lokasi pekerjaan galian kabel optik. Wali Kota Bekasi pun mengamuk dan menghentikan proyek pekerjaan galian kabel optik yang meresahkan warga. Mas, tutup aja. Mumpung belum dalam. Usai mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serampangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mendatangi lokasi galian kabel optik yang berada di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Wali Kota pun langsung menghentikan pengerjaan galian kabel optik yang terkesan serampangan tanpa memperdulikan lingkungan setempat. Bahkan Tri Adianto Cahyono menuding pekerjaan kabel optik yang tanpa pengawasan dari pihak pekerja ini sebagai penyebab kemacetan dan jalan rusak yang ada di Kota Bekasi. Galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Kebanyakan dia kedalaman 2 meter, gimana pola untuk melakukan pemadatannya? Ini yang bikin jalan rusak semuanya kayak gini nih. Benar. Kondisi jalan yang berlubang bekas galian kerap kali menimbulkan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang tidak terlihat apabila turun hujan dan malam hari. Warga pun berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi maupun dinas terkait menindak para perusahaan yang terlibat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menindak tegas mafia beras oplosan. 212 merek beras diduga mainkan peredaran beras. Kerugiannya pun tak main-main mencapai 99 triliun rupiah. Pemerintah terus mengawasi peredaran beras. Kali ini beras oplosan ditemukan di sejumlah daerah. Tak main-main, bahkan merek yang diduga beras oplosan mencapai 212 merek. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri
kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Temuan 212 merek beras kini ditangani Bareskrim Polri. Mereka diduga mengoplos beras dengan kualitas berbeda. Pengawasan peredaran beras pun diperketat. Bila nantinya terbukti melanggar, akan ditindak tanpa pandang bulu. Ini kan lagi Kita nggak cek, mau besar mau kecil siapa melanggar, semua kita tindak semua, kita follow proses, dipanggilin, ditanya, cek semua. Kalau memang di situ ada pelanggaran hukum, please, orang menari-nari di atas penderitaan rakyat itu kira-kira selain dosa pidana apa enggak? Kan pidana, kalau pidana ya harus ada tindakan. Karena dengan tindakan tegas, selain menindak yang salah, juga memberi deteran kepada orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana kejahatan atau kecurangan yang belum barangkali dia mau lakukan jadi nggak jadi gitu. Jadi peringatan. Jadi ya untuk peringatan untuk yang lain juga. Dari hasil temuan Kementan, ada 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi. Kini keempatnya tengah diperiksa polisi. Mereka adalah Beras Produksi Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Jaya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada warga di Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala. 160 sertifikat hak atas tanah diberikan kepada warga di Terminal Penumpang Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. Dari total sertifikat yang diserahkan, 15 diantaranya berasal dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang mencakup wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Dalam acara ini, AHY juga mengingatkan maraknya praktek penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Warga pun diminta waspada. Dengan foto bersama, 1, 2, 3. Kepastian hukum atas tanah. Kita berharap masyarakat kita itu memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Masyarakat yang tadi sudah menerima sertifikat, kini akan memiliki sebuah rasa yang lebih tentram. Ingat, masih terus terjadi kasus robot menyerobot, ada juga para mafia tanah yang juga pekerjaannya memang menyerobot tanah orang lain. Kalau ada hal-hal yang merugikan masyarakat, segera dilaporkan kepada kantor wilayah, kantor pertanahan, dan tolong direspons dengan sebaik-baiknya.